Amin. Iya, terima kasih Diaken Jaya. Selamat malam jemaat sekalian dan Bapak Ibu yang jadi tamu kami. Sungguh indah puji-pujian kita, saya harap Anda menikmatinya, amin. Ini salah satu ciri khas dari GBI Agrave adalah kita sangat menyukai bernyanyi. Dan kita memiliki Gembala Sidang Pak Sento sebagai pendiri yang sangat menekankan betapa pentingnya kita bernyanyi dengan baik, dengan sepenuh hati bagi Tuhan. Dan saya dapatkan bahwa banyak gereja baptis independen bahkan tidak seperti itu yang saya temukan di Amerika dan lain tempat sebagainya. Tapi sungguh suatu hal yang luar biasa bagi kita. Tetapi tentu kita di sini untuk mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama pada malam hari ini. Kita membuka Alkitab kita bersama. Tema kita pada kongres kali ini adalah berdiri tak bergeser, bersinar takkan padam. Dan kalau Anda melihat susunan acara kita, beberapa sesi awal akan berfokus kepada masalah berdiri tak bergeser. Kemudian ada serangkaian sesi yang akan berfokus kepada bersinar takkan padam. Dan kita akan memulai acara kongres kita dengan membaca Hosea pasal yang keempat. Kita akan melihat ayatnya yang ke-6. Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Jika sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Karena satu ayat saja. Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. 1, jika sudah mendapat, kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih, puji syukur Tuhan. Itu yang pantas kami naikkan karena segala kebaikan, bahkan keselamatan dan berkat-berkat rohani yang Kau limpahkan pada setiap orang di tempat ini yang telah percaya kepadamu. Tuhan, kami memulai satu rangkaian acara yang ingin kami lakukan demi membangun semua kami yang dari tempat ini, demi menguatkan semua yang hadir, yang mungkin datang dari berbagai wilayah ya Tuhan, ataupun dari Jakarta, di tempat ini yang setiap minggu kami ketemu, tapi kami ingin saling menguatkan. Kami ingin berdiri teguh, kami ingin bersinar. Dan kiranya Engkau yang memimpin kami memulai serangkaian acara ini. Kami ingin merenungkan apa kata firman-Mu tentang betapa pentingnya kami berdiri di atas kebenaran. Pimpin ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menjelaskan kebenaran-Mu pada kami dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah bercerita tentang suatu kali ketika mereka menguji calon-calon orang yang akan diutus keluar. Jadi di gereja mereka ada sekumpulan orang yang mau mereka utus keluar. Dan sebelum diutus mereka diuji dulu. Sehingga mereka memanggil satu orang calon. Lalu ditanya kepada calon yang mau diutus itu. Ditanya beberapa hal. Lalu dia ditanya satu hal kepada dia. Kitab mana dalam Alkitab yang menjadi kitab favorit kamu? Orang itu menjawab, kitab perumpamaan. Yang menguji ini kaget juga. Belum pernah dengar dia kitab perumpamaan gitu kan. Tanya, maksud kamu apa? Gitu. Coba kamu cerita sedikit isi kitab itu. Oh, orang itu berpikir sebentar. Begini, dalam kitab itu ceritakan tentang seorang Samaria yang turun dari Yerusalem menuju ke kotanya. Di tengah jalan dia jatuh di tanah yang bersemak duri yang kemudian menghimpit dia sehingga tidak berbuah. Lalu dia terjatuh dari tempat itu, dan karena dia punya rambut yang panjang, rambutnya terikat ke sebuah pohon dan dia tergantung-gantung. Banyak hari di sana sehingga Tuhan memberi dia makan melalui burung gagak.
Lalu setelah cukup banyak hari di sana, datanglah Delila dan memotong rambutnya, ya. Sehingga dia terjatuh ke tanah yang berbatu-batu, katanya. Ya. Lalu orang itu pun berjalan menuju ke Jopa dan ditelan ikan paus, katanya. Ya. Mungkin ini hanya suatu lelucon, ya. Karena saya rasa tidak ada orang yang menjawab seperti itu. Maksud dari hamba Tuhan ini bercerita begini adalah betapa banyaknya orang yang dia kenal, bahkan yang mau melayani Tuhan, yang sebenarnya tidak paham Alkitab gitu. Yang kacau balau menjelaskan Alkitab. Yang ujung pangkalnya pun tidak tahu. Dan walaupun itu hanya sekedar cerita, tetapi faktanya memang benar. Bahwa seperti yang Hosea katakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahkan dalam bahasa aslinya kata Allah di situ tidak ada. Dalam King James Version dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan. Mereka kurang knowledge. Ya, tentu kita paham knowledge di sini bukan bicara mengenai knowledge matematika, geografi, tapi memang pengetahuan rohani. Saudara yang kasih Tuhan, saya membaca satu polling dilakukan di Amerika terhadap orang Kristen. Hampir separuh orang Kristen katanya tidak bisa kalau dikasih 4 tokoh Alkitab, ya, Musa, Abraham, Daniel, kemudian Daud, lalu disuruh urut yang mana yang duluan hidupnya, lalu yang berikutnya siapa, berikutnya siapa, berikutnya siapa. Hampir setengah dari orang Kristen yang mengaku diri Kristen tidak bisa tahu yang mana duluan, yang mana yang paling terakhir. Oh, kacau sekali. Jonathan Whitefield pernah bercerita, dia penginjilan di suatu daerah, katanya penambang, dan ada orang-orang Kristen di sana. Lalu dia ketemu satu orang, dan dia tanya kepada dia, apa yang kamu percaya? Orang itu menjawab, saya percaya yang dipercayai gereja saya. Oh begitu ya. Lalu ditanya lagi, kalau gitu apa yang gereja kamu percaya? Gereja saya percaya seperti yang saya percaya. Ya, geleng-geleng juga. Ya. Lalu dia tambah lagi, kalau begitu apa yang kamu dan gereja kamu percaya? Orang itu berpikir sejenak. Lalu dia jawab, pastinya hal yang sama, katanya. Ya. Intinya dia tidak tahu apa yang dia percaya, ya, dan dia tidak tahu apa yang gerejanya percaya. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea ditulis oleh Nabi pada zaman seorang raja bernama Raja Yerobeam kedua di Israel. Dan kalau Anda membaca raja-raja dan Tawarik, ya, Raja Yerobeam II adalah raja yang makmur. Di zaman Hosea di Israel pada waktu itu ada kemakmuran ekonomi. Mungkin karena itulah orang Israel berpikir, kami tidak perlu mengetahui yang lain. Kami tidak perlu mencari Allah. Kami tidak perlu memiliki pengetahuan tentang Allah. Sehingga Hosea berfirman atas nama Tuhan seperti ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Dan bukan hanya memiliki pengetahuan akan kebenaran, tetapi untuk berdiri teguh di atasnya. Untuk berpegang kepadanya terus-menerus, untuk tetap di atas kebenaran itu. Dan pada malam hari ini, saya mengajak kita melihat mengapa itu begitu penting. Apa resikonya ketika kita bergeser? Apa resikonya kalau kita tidak berdiri teguh, berdiri tanpa bergeser? Apa resikonya? Apa yang ayat ini katakan kepada kita? Oleh kasih Tuhan, yang pertama, saya mengajak kita, firman Tuhan secara eksplisit mengatakan bahwa pengetahuan akan kebenaran dan berdiri teguh di atas kebenaran itu penting untuk keselamatan. Pengetahuan akan kebenaran itu penting untuk keselamatan. Umatku binasa, kata Tuhan. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Tidak mengenal Allah. Ini bukan masalah main-main. Anda tidak tahu matematika, Anda resikonya tidak lulus SD. Anda tidak tahu fisika, ya mungkin tidak lulus SMP. Tetapi Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Oh, saudara-saudara, coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-17.
Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pada zaman sekarang ini, mirip dengan zamannya Yerobeam kedua, mirip dengan zamannya Hosea. Ada kemakmuran di dunia ini. Manusia teralihkan pikirannya kepada hal materi, kepada penghidupan ini, kepada pekerjaannya saja. Mereka tidak lagi mencari kebenaran firman Tuhan. Mereka banyak yang tidak mengenal Allah. Sedangkan Yesus berkata, kunci hidup yang kekal adalah dia harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Oh, ini adalah teologi. Mengenal Allah adalah teologi. Apa artinya kata teologi itu? Teologi dari kata theos artinya Allah. Logi artinya ilmu. Teologi artinya mengenal Allah, mempelajari Allah, mengetahui Allah. Banyak orang Kristen hari ini kalau ditanya, kamu belajar teologi ya? Oh, enggak. Padahal setiap orang percaya tahu teologi mestinya. Setiap orang yang percaya tahu teologi, karena teologi itu intinya mengenal Allah. Siapa dia? Mengenal Kristus, mengenal Yesus Kristus. Ini kristologi. Tanpa mengenal Kristus yang sejati, tanpa mengenal Allah yang sejati, manusia tidak bisa sampai kepada sorga. Betapa pentingnya pengajaran. Hari ini banyak orang Kristen alergi dengan namanya doktrin, alergi dengan namanya pengajaran. Coba kita buka 1 Timotius 1 Timotius pasalnya yang keempat. Betapa pentingnya pengajaran itu. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 berbunyi di tempat ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah apa? Ajaranmu, doktrinmu, kebenaran. Awasilah ajaranmu, doktrinmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, doktrin penting. Nomor 1 untuk keselamatan, tadi kita katakan. Umatku binasa, katanya, karena tidak mengenal Allah yang benar. Dan pengajaran yang benar bisa menyelamatkan. Pengajaran yang benar membawa kepada Tuhan yang benar. Dan itu bisa menuntun kepada keselamatan. Oh, ada begitu banyak kesesatan di dunia ini. Adakah doktrin yang salah yang bisa menyebabkan orang masuk neraka? Oh, pasti, saudara. Alkitab pun mengatakannya. Coba kita buka dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasalnya yang kedua. Tidak usah kita menunggu sampai hari ini di abad ke-21, tahun 2013. Bahkan pada zaman rasul-rasul sekalipun. Di dalam 2 Petrus pasal 2, ayatnya yang pertama. Petrus sudah sangat marah dan memperingatkan dengan hati-hati. Sebagaimana katanya 2 Petrus 2 ayat 1, nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oh saudara, ada pengajaran sesat yang membinasakan. Doktrin yang salah yang akan menuntun orang kepada neraka. Ini adalah hal yang real. Ini bukan main-main. Ini taruhannya adalah nyawa orang. Ini adalah taruhannya kekekalan, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memiliki pengertian akan doktrin yang benar. Dan betapa pentingnya kita berdiri teguh di atasnya. Kita membelanya. Untuk apa? Kita kirim orang jauh-jauh. Untuk apa kita kirim orang ke berbagai tempat. Yang notabene sudah banyak gereja di sana. Untuk apa kita masuk ke Kalimantan? Untuk apa kita masuk ke Kupang? Untuk apa kita masuk ke Papua? Yang sudah banyak gereja di sana. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Karena terlalu banyak gereja di dunia ini mengajarkan pengajaran yang membinasakan. Mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang membinasakan. Mereka tidak menunjuk kepada Tuhan yang benar. Dan Petrus mengingatkan bahwa seperti pada zaman dahulu tampil nabi-nabi palsu,
di antara kamu akan muncul guru-guru palsu. Dia bukan bicara mengenai Islam, dia bukan bicara mengenai Hindu, dia bukan bicara mengenai Buddha, dia bicara mengenai guru-guru palsu di dalam kekristenan. Oleh karena itu, betapa berbahaya, betapa kita harus berhati-hati akan hal itu. Ada begitu banyak doktrin yang memimpin kepada kebinasaan. Begitu banyak gereja yang tidak mengajarkan keselamatan melalui iman dan karunia Tuhan saja. Mereka menambahkan baptisan. Mereka menambahkan sakramen. Mereka menambahkan misa ke dalamnya. Mereka menambahkan pribadi-pribadi lain. Mereka menambahkan bahasa roh. Kalau kamu belum berbahasa roh, kamu belum punya Roh Kudus. Semua ini adalah doktrin-doktrin yang akan menyesatkan seseorang. Dan oleh karena itulah, kita harus berdiri teguh. Oleh karena itulah perjuangan kita adalah memberitakan Injil yang benar. Itu nomor satu. Memberitakan Injil keselamatan yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini, begitu banyak orang dengan nama Kristen sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Setiap orang harus mengecek dirinya sendiri. Kalau Anda ada di tempat ini, saya yakin, saya berharap semua orang di sini sudah diselamatkan. Tapi barangkali ada yang masih perlu mengecek dirinya sendiri juga. Sudahkah saya diselamatkan? Bukan dengan embel-embel saya Kristen, karena begitu banyak Kristen yang sudah tidak mengerti apa-apa. Namanya Kristen, percaya Yesus, tapi percaya Yesus yang bagaimana? Banyak Yesus palsu di dunia ini. Banyak Kristen palsu di dunia ini. Yang termakan oleh guru-guru palsu tadi. Tetapi apakah saya sungguh sudah mendapatkan keselamatan itu? Saya mengenal Yesus Kristus dan Allah yang benar sesuai dengan firman-Nya. Ini adalah hal yang begitu penting, saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali ke dalam Hosea pasal yang keempat. Coba kita kembali ke Hosea pasalnya yang keempat di sini. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak ada pengenalan, tidak ada pengetahuan akan kebenaran. Tetapi ada efek yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang tidak berpegang teguh, tidak berdiri teguh. Apa resiko kedua? Poin yang kedua, pengetahuan akan kebenaran. Bukan saja penting untuk keselamatan, tapi penting untuk pelayanan, saudara. Coba kita lihat bagian yang B dari ayat yang ke-6 ini. Tuhan berkata di sini, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Di sini Tuhan sengaja mempersalahkan satu jenis orang di Israel. Memang banyak sekali yang harus dipersalahkan. Tapi Tuhan sengaja menuding yang menjadi imam pada waktu itu. Nah, pada waktu zaman Hosea di sini, imam adalah sekelompok orang yang sangat spesial. Hanya orang-orang dari keturunan Harun yang boleh menjadi imam. Tetapi pada hari ini, tentu semua orang percaya adalah imam. Saudara. Tetapi imam pada waktu itu adalah suatu pelayanan yang luar biasa. Suatu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi Tuhan berkata, karena kamu menolak pengenalan itu, aku menolak kamu menjadi imamku. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ada orang Kristen yang sudah diselamatkan. Dan ada bahayanya, di mana dia berpikir, saya sudah diselamatkan, yang penting saya masuk surga, maka saya tidak perlu lagi membela kebenaran. Saya sudah sering ketemu orang seperti ini. Ketika saya pergi ke Tunas dan sebagainya, atau saya ngomong sama orang tertentu, kadang-kadang ada orang yang sedang diinjilin, ada orang yang sedang diberitakan kebenaran. Kadang-kadang dia tanya sama saya, tapi kalau saya, apakah hanya di Grace saja diselamatkan, katanya. Ya, saya bilang tidak, kita tidak mengajarkan hanya di Grace saja diselamatkan. Dan dia seolah-olah bertanya begitu, itu ingin berkata, oh, kalau begitu yang penting saya, maka saya tidak perlu mengambil putusan, yang penting saya masih masuk surga. Oh, sudah satu. Kalaupun memang benar diselamatkan, kalaupun, karena tadi kita katakan, bisa saja orang yang di luar itu, ya perkenalan itu punya yang palsu. Tetapi kalaupun dia diselamatkan, kita melihat di sini Tuhan berkata bahwa betapa penting pengetahuan dan kebenaran itu bagi pelayanan dia, bagi apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 3, suatu hari nanti semua orang yang diselamatkan akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kristus yang digambarkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Katanya matanya seperti api, kakinya seperti tembaga, suaranya mendesau seperti air bah. Kita akan berdiri di hadapan pribadi agung itu. Dia bukan lagi Yesus yang datang ke Bethlehem sebagai bayi yang kecil, yang mungkin lucu, yang lemah. Dia bukan lagi manusia yang dicambuk oleh orang Farisi. Dia bukan lagi orang yang tergantung dari kayu salib. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah yang menciptakan kita. Dia adalah yang akan menjadi hakim atas kita masing-masing. Dan kita berkata, setiap orang akan berdiri di hadapan, dan setiap pekerjaan kita akan dilakukan di hadapan. Dilakukan di hadapan. Saudara, belakangan ini di TV banyak ngetren meliput lomba-lomba masak. Ada top chef, nah, apalagi macam chef. Biasanya kalau disuruh sudah masak, ke jurinya cicipin, semuanya deg-degan. Apa yang akan dikatakan juri? Ada yang, wah, masakan kamu enak sekali. Gugur. Saudara, itu nggak ada apa-apanya. Itu apa? Tetapi suatu hari nanti kita akan membawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan memperlihatkan di hadapan Tuhan segala yang kita lakukan, segala yang telah kita buat setelah kita diselamatkan. Apa yang kau perbuat bagiku, kita akan bawa itu ke hadapan Tuhan. Dan matanya seperti nyala api, matanya bisa melihat semua pekerjaan kita. Satu Korintus berkata bahwa segala pekerjaan kita akan dilewatkan di hadapan hati. Akan terbukti ada yang banyak yang terbakar, ada banyak yang dibakar seperti terbuat dari jerami, rumput kering dan kayu. Terbakar. Pengetahuan akan kebenaran bukan hanya penting untuk keselamatan, tetapi pengetahuan kebenaran penting untuk pelayanan. Ketika saya bicara pelayanan, saya bukan hanya bicara tentang gembala sidang, penginjil, tetapi setiap orang Kristen. Kita akan membawa sesuatu bersama dengan kita ketika kita selesai nanti. Memang kalau kita diselamatkan, puji Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab hidup. Tapi apalagi yang kita bawa? Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena segala perbuatannya mengikuti. Segala perbuatan kita mengikuti. Apa yang kita perbuat itu? Tapi saudara yang bersangkutan, kalau kita melakukannya dengan salah, kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran, seperti Tuhan bilang kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Dia, yang tidak berdiri teguh atas pengajarannya, juga aku menolak engkau menjadi imamku. Aku menolak engkau dari pelayanan. Aku tidak suka dengan apa yang kau perbuat. Banyak orang giat untuk Tuhan tapi salah. Paulus merasakan sedih. Orang Yahudi sangat giat tapi salah. Banyak orang kali ini berpikir yang penting saya giat untuk Tuhan. Oh itu bagus. Tapi pastikan dulu ada giat itu benar. Yang penting saya mulai Tuhan bagus. Pastikan dulu melayani Tuhan itu sesuai firman Tuhan. Daud pernah berpikir dia mau melayani Tuhan. Dia mau bawa tabut dari skema. Dia mau bawa ke Yerusalem. Bagus nggak? Bagus sekali. Tapi kali pertama dia lakukan, dia melanggar firman Tuhan. Dia bukan ikut firman Tuhan, dia ikut orang Filistin. Orang Filistin bawa tabut pakai lembu. Belum jadi, orang Filistin nggak tahu apa. Tapi Daud adalah seorang raja Israel, pemazmur Israel. Dia mesti tahu dalam kitab Taurat dituliskan bahwa yang membawa tabut itu hanyalah keturunan Lewi dari Bani Kehat. Mestinya dia panggil mereka untuk angkat tabut. Akhirnya dia pakai lembu. Akhirnya Tuhan tunjukkan kenapa Tuhan tidak ingin pakai lembu. Lembunya kepepet. Lembunya kesandung, tabutnya jatuh. Si Uza pikir dia juga berbuat baik daripada tabut jatuhnya. Dia tahan tabut itu. Karena kan bukan marah dari nyambar Uza sama teman.
Oh, apa yang salah? Bukankah motivasi Daud begitu baik? Motivasi saya tidak cukup. Motivasi bagus memang diperlukan, tetapi berdiri teguh di atas kebenaran itu juga diperlukan. Ada bisa, oh saya yang penting saya melayani Tuhan. Terus baru-baru ini ada satu orang mantan mahasiswa, saya katakan mantan, sepertinya dia tidak ada televisi karena dia mau pergi. Belum lama ini datangnya ke saya, Pak, saya mau keluar. Salah paham dan sebagainya. Kamu mau keluar? Kamu sudah mau melayani Tuhan? Saya keluar dari sini, saya tetap melayani. Kita melayani Tuhan bagaimana? Kamu sudah kenal benar. Nanti pokoknya saya langsung STT lagi, saya tetap melayani. Nah, kamu sudah kenal benar. Tidak ada yang mengajarkan yang benar. Jadi saya bilang itu, oke, dia sudah membuat keputusan dia. Tidak apa-apa, silakan. Oh, saya mau mulai Tuhan, oke, mulai Tuhan bagus. Tetapi kalau engkau tidak berdiri di atas kebenaran, kalau aku menolak engkau menjadi imamku, kataku. Kepada orang penyembah. Aku menolak engkau menjadi imamku karena kamu tidak kenal kebenaran. Ketika kita melakukan pelayanan buat para putri, tetapi salah, melanggar firman Tuhan, atau di gereja yang sama sekali kacau firman Tuhan, maka jangan-jangan bukan nanti Tuhan senang, tapi Tuhan malah marah. Sama seperti dia marahi Daud, sampai Uzzah menjadi. Oh, kenapa banyak orang nanti akan kecewa, akan sangat sedih ketika dia sampai di sorga, ternyata apa yang dilakukan itu adalah jahat. Padahal itu sudah dia pikir dia melayani Tuhan. Betapa banyak yang ternyata berlawanan dengan firman Tuhan. Mungkin wanita-wanita yang menjadi gembala sidang, kalau dia pikir dia melayani Tuhan, saya mau menjadi apa gembala sidang. Nanti sampai ke surga Tuhan bukakan ayatnya gitu. Tidak usah dibuka lagi oleh firman Tuhan. Kenapa kau melanggar firman Tuhan? Mau melayani Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Banyak orang yang dengan demikian giat tapi dia tidak dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu betapa pentingnya kita kenal benar dan berdiri teguh di atas kebenaran. Kalau kita kembali lagi dalam Hosea pasal yang keempat. Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Kalau kita melihat di sini, pengetahuan akan kebenaran penting untuk keselamatan. Pengetahuan akan kebenaran penting untuk pelayanan. Dan yang terakhir dari ayat ini dikatakan, pengetahuan akan kebenaran dan berdiri teguh di atas kebenaran penting untuk masa depan, penting untuk generasi yang akan datang. Dan di ayat yang ke-6 bagian C dikatakan di sini, dan karena kau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Wow, kok Tuhan mainnya pakai anak ini? Ancamannya kok anak ini? Karena kau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Mungkinkah di tempat lain Tuhan berkata, dosa ayah dikandung ayah, nggak berjalan ke anak. Dosa anak dikandung anak, nggak berjalan ke ayah. Kok di sini Tuhan main ancaman pula? Kalau kamu melupakan pengajaran Allahmu, aku juga akan melupakan anak. Kenapa bisa begitu? Oh, sebenarnya ini natural. Natural karena begini, orang yang melupakan pengajaran Tuhan, orang yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak akan mengikuti. Anaknya juga tidak akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, malah akan semakin jauh. Sehingga ya, akhirnya mereka juga tidak dekat kepada Tuhan. Nah, ini berarti bahwa apa yang kita lakukan hari ini sangat penting, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Akankah ada kita hari ini? Kalau
pertama, kalau rasul, saya katakan tidak mungkin. Kalau di abad pertama rasul kompromi, tidak mungkin bebesenan yang benar bisa ada sampai dengan abad 21. Pasti sudah tak melenceng ke mana jauh-jauh. Kesalahan yang kecil sekarang ini, itu semakin lama waktu semakin besar. Kita tinggal lihat dari geometri. Kalau kita ada garis yang lurus dalam geometri, kalau kita bikin penyimpangan 1 derajat saja, 1 derajat itu kecil. Kalau Anda punya busur lingkaran penuh kan 360 derajat. Anda simpangkan 1 derajat dari garis lurus, mungkin wah bedanya kecil sekali. Oh ya, memang untuk saat ini bedanya kecil. Tapi coba Anda tarik terus kedua garis itu, maka semakin lama Anda tarik, tetap 1 derajat memang. Tetapi nanti di ujung-ujungnya besar sekali perbedaannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdiri teguh di atas kebenaran, kita bukan hanya berjuang untuk generasi, kita berjuang untuk generasi yang akan datang. Kenapa kita mendirikan gereja yang benar? Demi anak-anak kita, demi generasi yang akan datang. Mereka juga harus mengenal kebenaran. Kalau tidak ada lagi gereja yang benar, dari mana mereka akan mendengarnya? Dan ketika kita tidak berdiri di atas kebenaran, maka anak-anak kita juga tidak akan berdiri di atas kebenaran. Anda tahu cara paling gampang mengajari seorang anak? Apa cara paling efektif mengajar seorang anak? Orang tua selalu mengeluh, kenapa anak saya bisa diajar-ajar gitu? Biasanya, kebanyakan kali, susah diajar itu karena apa? Diajarnya lewat kata-kata saja. Sebenarnya gampang mengajar seorang anak adalah kita melakukan anak itu bisa mencontoh kita. Anak itu sebenarnya mencontoh orang tuanya. Anda bilang anak, jangan nonton terlalu banyak TV, tapi orang tuanya nonton TV 5 jam sehari gitu. Anak itu nggak akan dengar. Mau orang tuanya ngomong sampai gimana pun, dia tetap akan, anak itu menjadi imitator kita. Kalau kita bilang, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Dia bapak ibunya nggak pernah baca Alkitab, bagaimana bisa? Ayo pakai pakaian yang benar. Contohnya nggak pakai pakaian yang benar. Cara nomor 1 mengajar anak adalah memberi contoh. Sehingga kalau orang tua tidak mau berdiri teguh di atas kebenaran, tidak mungkin anaknya sulit. Bukan saya bilang, sulit anaknya mau berdiri teguh di atas kebenaran. Kalau orang tuanya tidak mementingkan gereja yang benar, anaknya tidak akan mementingkan gereja yang benar. Orang tuanya tidak menganggap kebaktian itu sesuatu yang penting, anaknya tidak akan menganggap kebaktian itu sesuatu yang penting.